Sebenarnya begini, kalau misalnya disudutkan, sejak awal dari penyidikan ini memang disudutkannya ke klien kami, terutama ke Pak Yosep dan Bu Mimin. Kalau saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap menyaksikan keterangannya Danu. Kedua, apa yang diceritakan oleh Danu berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan dengan pengakuannya, itu bertentangan dengan 4 orang tersangka yang ada. Hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Harus saya katakan, saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Halo Sobat DN, ketemu lagi kita di Bang X Napi di Diskursusnet. Di tengah gempuran berita-berita politik yang hari-hari mengepung kita tentang pencapresan di Pilpres 2024, menyeruak sebuah berita kriminal yang juga merampas perhatian banyak orang di Republik ini. Adalah sebuah kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi sedang giat-giatnya menyidik kasus itu. Dan kemudian di perkembangan terakhirnya menetapkan 5 tersangka di sana. Yang menarik, kasus itu tempus deliktinya terjadi di tahun 2021, 18 Agustus 2021. Dari situ kita coba bincangkan kasus ini lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di sini, di kamar ala-ala Bang Napi X Jerusi. Ala-ala Bang X Napi. Ada satu datang adalah Bang Rohmat Hidayat, adalah kuasa hukum dari 4 orang yang sekarang dijadikan tersangka oleh polisi. Pak Yosep, Pak Yosep suami korban Ibu Tuti, Bu Mimin, istri kedua Pak Yosep, dan 2 anak Bu Mimin, Arigi dan Abi. Selamat datang ya, Bang Rapat. Terima kasih, Mas. Sini. Satu lagi, seorang pakar psikolog forensik yang sudah kondang di mana-mana ini pasti, Bang Reza Indragiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat dari perkembangan terakhir kasus itu. Ketika polisi beberapa hari yang lalu melakukan lagi olah TKP ulang, mungkin untuk yang kelima kalau nggak salah hitung. Buat kepentingan Bang Rohmat, kuasa hukum 4 tersangka, gimana membaca ini olah TKP yang kelima? Apa yang bisa diharapkan dari TKP yang katakanlah udah 2 tahun lalu terlantar? Kalau boleh, saya tolong juga ceritakan, apakah TKP yang sudah 2 tahun lalu itu masih terjaga dalam konteks untuk proses pengungkapan kasus ini, atau sebetulnya ya udah gampang dimasukin orang, jadi dia sudah rusak, tercemar. Gimana, Bung Rahmat? Jadi begini, mengenai keadaan TKP, memang penyidikan kasus pembunuhan ibu anak ini itu 3 Kapolda, 2 Dirkrim Iya. Ya, kurang lebih 2 tahun. Iya. Nah, 1 tahun pertama memang sempat kita mohonkan TKP itu terbengkalai karena sempat tertunda lama ini perkara di Polda Jabar. Setelah diambil alih oleh Polres ke Polda Jabar, ini tertunda lama dan kami meminta karena rumah itu terbengkalai, akhirnya kita berkirim surat. Agustus tahun kemarin TKP itu diberikan. Karena memang sudah terbengkalai, tidak terurus sama sekali. Tidak ada. Polisi lain pun akhirnya dilepas oleh pihak kepolisian. Karena penyidikan pun sempat terhenti cukup lama. Nah, kemudian TKP diserahkan kepada keluarga, kepada Pak Yosep waktu itu. Karena memang jadi akhirnya dibersihkan lah. Karena itu persis di pinggir jalan TKP-nya. Nah, akhirnya setelah itu dikuasai juga akhirnya oleh anaknya, oleh Yoris. Pak Yosep tidak beraktivitas di situ, hanya mungkin karena ada banyak dokumen di sana, mungkin pakaian, alat-alat yang lain, termasuk dokumen yayasan juga ada di dalam TKP itu. Tetapi 1 tahun itu akhirnya sama Polda Jabar diberikan. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan kemarin, ya tentunya saya tidak melihat apakah ada meninggalkan jejak-jejak, karena memang sudah cukup lama. Hampir 2 tahun itu terbengkalai. Nah, terakhir ya memang TKP itu diperiksa itu pada saat penyidikan di Polres Subang. Pada saat penyidikan di Polda Jawa Barat itu baru kemarin-kemarin ada olah TKP, ada penyisiran lagi. Ya sudah barang tentu kan dengan waktu 2 tahun itu ya semuanya sudah berubah, terutama yang ada di dalam. Nah, Bang Rohmat bisa pastikan TKP itu sudah dalam tanda petik cemar itu, mungkin ada orang yang keluar masuk? Ya sudah, saya pastikan karena memang sebulan yang lalu
persis 2 tahun perkara ini, saya ngobrol dengan Pak Yosep dan kami saat berziarah kubur ke Ibu almarhum Bu Tuti sama Amel. Dari situ kami ke TKP dengan Pak Yosep. Pak Yosep, ini TKP ini siapa yang pegang? Yang ngurus, yang kunci yang pegang Yoris anaknya. Kami sempat ke sana. Itu persis 2 tahun perkara ini. Kami datang ziarah kubur, kemudian dari kubur kami ke TKP. Mampir masuk ke dalam rumah itu? Gak bisa, dikunci. Karena kunci dipegang anaknya Yoris. Kami hanya ada di sekitar di pelataran depan sama bagian belakang. Dan waktu itu sudah penuh ilalang. Makanya heran ketika sekarang sudah bersih ya. Sudah dibersihkan, saya lihat di video itu. Jadi kalau TKP itu dikunci rumah itu, artinya orang lain yang siapapun nggak bisa masuk dong, kecuali dapat izin dari Pak Yoris yang pegang. Harusnya seperti itu. Tapi ada tapinya? Dari situ kami tidak pernah bertanya karena memang kami pun akhirnya tidak masuk karena itu posisi dikunci. Akhirnya kami keluar lagi dari situ. Yang paling pasti itu TKP di pinggir jalan, polis lain sudah dicabut setahun yang lalu, otomatis aktivitas masyarakat juga bisa keluar masuk kapanpun. Tapi tidak bisa masuk ke dalam rumahnya ya? Kalau ke dalam rumah enggak, tapi di sekitaran itu kan tidak ada pagar, pekarangan depan, kiri, kanan, sama belakang itu luas. Itu kebun di belakangnya. Gitu. Jadi aktivitas orang sebenarnya bisa juga. Sebelahnya ada kebun orang lain juga. Jadi dapat dipastikan itu sudah banyak aktivitas orang masuk. Ngambil rumput ke belakangnya juga ada. Gitu. Kalau baru kemarin katakanlah begitu, dilakukan olah TKP ulang, adakah ini jelas membuat klien Anda lebih tersudutkan karena mungkin ada barang bukti baru, bukti petunjuk baru gitu yang mungkin didapatkan polisi di sana? Sebenarnya begini, kalau misalnya disudutkan, sejak awal dari penyidikan ini memang disudutkannya ke klien kami, terutama ke Pak Yosep dan Bu Mimin. Sebenarnya kami coba itu selama 2 tahun mendampingi perkara ini. Ada banyak hal yang menurut kami banyak kejanggalan. Sampai akhirnya 3 bulan terakhir ini, Polda Jawa Barat terus menggali lagi. Kami hampir tiap minggu diperiksa. Kalau hari ini Pak Yosep, minggu depannya Bu Mimin, minggu depannya Arigi, minggu depannya Abi. Terus, bahkan sekali barang pulang jam 3, jam 4 pagi. Terus, pemeriksaan itu dilakukan berulang-ulang. Yang jadi pertanyaannya, ini kalau saya, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih tetap menyaksikan keterangannya Danu. Karena keterangan Danu ini pernah disampaikan di Polres Subang sebelumnya. Kapan? Di penyidikan sebelumnya. Isinya kurang lebih seperti ini. Yaitu? Bahwa diajak Pak Yosep seperti itu, tapi ujung-ujungnya tidak mau menandatangani BAP itu. Kenapa saya tahu? Karena kemudian saya pernah menjadi pengacaranya Yoris, anak tuanya. Itu 24 Desember 2021 saya jadi pengacara dia. Awalnya dia pakai pengacara orang lain, tiba-tiba dia memutuskan, akhirnya meminta saya sebagai pengacara. Itu untuk pertama kali Pak Yosep dengan anaknya Yoris bertemu secara formal. Ketika akhirnya kami bersatu. Alhamdulillah nih, Bapak dengan anak sudah bersatu, satu kuasa. Akhirnya kan beda awal-awalnya. Nah, disitulah Yoris cerita. Riz, coba deh cerita kamu sebenarnya pada saat BAP dengan Danu itu, apa sih yang kalian kerjakan? Benar tidak itu ada pencabutan BAP yang dilakukan oleh Danu? Benar, Pak. BAP itu sudah berapa hari, dilakukan 3 hari berturut-turut, giliran mau ditandatangan, itu dicabut sama Danu, karena menurut keterangan Danu pada saat itu keterangannya bohong. Saya dapat informasi itu dari Yoris. Itu pertama. Kedua, apa yang diceritakan oleh Danu berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan dengan pengakuannya, itu bertentangan dengan 4 orang tersangka yang ada. Contoh, Pak Yosep sampai hari ini masih bersikeras mengakui bahwa pada malam kejadian ada di rumah Bu Mimin. Ya. Satu itu. Kedua, pada saat malam kejadian, Bu Mimin ada di situ. Sempat berbicara dengan Pak Yosep sampai jam 1, kemudian tidur, dibangunkan sholat subuh oleh Pak Yosep. Ketiga, Abi, anak yang bungsunya, ada di rumah. Main game, nonton YouTube sampai jam 3, kemudian tidur. Yang keempat, ini yang Arigi. Arigi itu kan dia bekerja di counter handphone, di sekitaran rumahnya. Nah, pada malam kejadian, itu jelas-jelas ada 2 orang yang nemani dia dari setengah 9 malam sampai jam setengah 8 pagi. Padahal kejadian diperkirakan jam berapa? Ya, kurang lebih di antara jam, kalau forensik bilang itu jam 11 sama jam 2 kan. Ada 2 orang saksi, sudah diperiksa Polres Subang. Ya kan? Tetapi di Polda Jabar saksi ini tidak diperiksa. 2 orang saksi ini. Oke Bang Rahmat,
Kita coba sementara kita stop di situ dulu ya, Oke. karena saya mau beralih ke Bang Reza nih. Saya masih berangkat dari soal TKP yang sudah 2 tahun Ya. terlantar, kalau boleh saya juga nggak tahu, tapi 2 tahun terus kemudian baru sekarang lagi diolah TKP ulang. Kalau dari sudut ilmu psikologi forensik yang katanya tengil, Usil jahil. usil jahil, Ya, walaupun sebenarnya niatnya konstruktif. Ya. itu ada nggak sudut pandang yang Ya, berbeda? sejak awal kasus ini mencuat, memang ketika berhari-hari seolah tidak ada langkah maju yang berhasil dilakukan oleh teman-teman di Polres Subang ataupun Polda Jawa Barat, saya sempat katakan bahwa hitung-hitungan di atas kertas, masa kritis bagi pengungkapan kasus pembunuhan itu adalah 2 kali 24 jam. Jadi, sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas nih ya, kalau kemudian olah TKP, pemeriksaan saksi, dan seterusnya tidak bisa dituntaskan dalam waktu 2 kali 24 jam, maka dikhawatirkan bahwa peluang pengungkapan kasus dari hari ke hari akan makin turun. Bisa karena TKP-nya tercemar, bisa karena saksi hilang ingatan. Oh, kenapa hilang ingatan? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kewarasan atau tidak kewarasan. Peristiwa pembunuhan itu kan peristiwa yang menakutkan. Secara alamiah tidak ada orang yang mau mengingat-ingat peristiwa yang menakutkan, betul? Nah, jadi wajar kalau kemudian tanpa diperintah sekalipun dari hari ke hari ingatan tentang peristiwa kejahatan, apapun kejahatannya, akan makin lama makin susut, makin raib. Tadi saya katakan 2 kali 24 jam adalah masa yang kritis. Bagi harapannya TKP-nya masih steril, ingatannya masih utuh, calon-calon saksi berikutnya masih ada dan masih bisa diperiksa oleh polisi, dan seterusnya. Jadi dengan 2 tahun setelah kejadian, Kalau kemudian kita bicara hari ini, bagaimana kemudian probabilitas atau peluang pengungkapannya, harus saya katakan berdasarkan perspektif keilmuan yang saya tahu, yang sudah barang tentu ada keterbatasan juga ya, harus saya katakan saya menganggap ini sebagai sebuah kasus yang berat untuk diungkap. Diungkap dengan memenuhi 4 syarat atau 4 ciri. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Nah, jadi bukan semata-mata tuntas, tapi harus menyeluruh. Artinya seluruh pihak yang bertanggung jawab ya harus diminta pertanggungjawabannya. Tapi juga harus objektif. Objektif artinya apa? Objektif artinya dilangsungkan proses ini sesuai dengan azas-azas hukum yang baik dan sesuai dengan koridor keilmuan. Jangan pakai klinik dan segala macam karena itu berada di luar koridor keilmuan. Nah, kalau kemudian misalnya ini hanya misalnya menggunakan cara-cara supranatural atau sejenisnya, berarti ini kan ada problem pada aspek objektivitas. Nah, yang keempat, transparan. Bagaimana kemudian hasil temuan pihak kepolisian ini bisa disampaikan kepada publik dan mudah-mudahan bisa membuat publik teryakinkan ini merupakan langkah maju yang sudah dicapai oleh Polda Jabar. saya samber nih omongan Bang Reza tadi ketika ada unsur-unsur yang tidak scientific investigation. Yang selama ini kan kita dengar oleh polisi kan mengungkap kasus, menyidik kasus tuh based on scientific investigation segala macam itu. Nah, di kasus ini bukannya, mudah-mudahan tidak salah pemberitaan yang ada, bahwa ada seorang pawang hujan yang kita kenal. Siapa? Rara. Pawang hujan untuk meriksa apa? Saya nggak tahu, tapi dia saya tahu di balapan motor itu di Mandalika ada tuh tugasnya sebagai pawang hujan. Ini contoh ya. Ada di sini, di kasus ini. Ada di TKP juga. Saya nggak tahu apakah polisi benar-benar secara formal membutuhkan jasa beliau, atau saya nggak tahu juga. Atau Bang Rohmat punya cerita tentang itu di BAP itu. Ahli itu di BAP. Ahli siapa namanya nih? Rara. Pawang hujan. Itu di BAP. Ya, seseorang katanya punya kekuatan indigo di situ. Ya, artinya begini, kalau ahli yang dilibatkan oleh pihak kepolisian itu pasti di BAP. Nah, sekarang pertanyaan saya, pawang hujan ini dikategorikan sebagai ahli atau bukan? Kalau dikategorikan sebagai ahli, pasti ada dong BAP-nya. Tapi kalau dikategorikan bukan sebagai ahli, pertanyaannya, lantas untuk apa dihadirkan ke TKP? Jadi yang saya tahu, saya dapat informasi kemarin dari orang lapangan, orang saya di Subang juga. Bahkan saya lihat juga pengakuan dia di media sosial, ada di berita juga bahwa memang dia diminta oleh polisi membantu. Salah satunya adalah menerawang keberadaan bukti golok. Itu, berita itu sudah banyak, berita itu beredar di mana-mana. Tapi saya tidak begitu saja mencerna ya, saya coba lihat dulu. Tapi saya memang dapat kepastian dari teman-teman di sana, kemudian dapat videonya juga dan beritanya, oh benar. Ini punya videonya ya tentang kehadiran Rara di sana. Sudah nyebar di mana-mana.
Di dalam body line. Di akun gosip itu sudah ada. Di akun gosip sudah ada pada hari ini. Ada di dalam line, bukan di luar line. Untuk menemukan, Katanya diminta oleh pihak kepolisian untuk membantu menerawang alat bukti yang disampaikan oleh Danu. Salah satunya adalah golok. itu ya. Gitu. Bang Rahmat Gitu. punya file video juga. Ada di media sosial sudah banyak. Tapi secara personal, secara pribadi punya juga. Saya secara personal ada kegiatan di sana. Memang saya dikirim oleh orang saya ketika ada kejadian kemarin. Jadi saya mengetahui ada keterlibatan seorang dukun pawang hujan hadir di TKP itu. saya Ini merasa, yang menambah rumit. ya, saya merasa kondisi punya sekarang. kepentingan untuk memberikan disclaimer begini. Kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, itu kan kasus serius ya. Ya. Tidak hanya keluarga korban yang punya kepentingan bagi terungkapnya kasus ini, tapi masyarakat juga. Karena selama para pelaku itu masih bergentayangan, maka ya boleh jadi loh mereka akan mengulangi perbuatan itu. Betul. Gitu ya. Karena itu saya dalam posisi menyemangati pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini hingga sekali lagi tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Tapi maaf nih, pada menit kesekian kita ini ngobrol, ketika disebut ada pawang hujan, saya kok agak kurang nyaman ya. Saya khawatir kalau betul-betul di TKP itu dihadirkan pawang hujan oleh pihak kepolisian sendiri. Apalagi untuk menerawang barang bukti. Apalagi untuk menerawang barang bukti, saya khawatir ini menjadi satu catatan yang tidak positif lagi tentang potret penegakan hukum kita. Tapi lanjut dulu lah, ini saya lagi berpusing-pusing kepala sendiri ini. Ya, saya sendiri begitu tahu ada kejadian ini, kemudian ada pawang hujan. Setelah itu kemudian dianya sendiri berbicara, bahkan di akun gosip dia dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menerawang alat bukti. Ya jelas kami mempertanyakan 4 hal itu yang tadi Abang sampaikan. Salah satunya objektif dan transparan. Ini kan menyangkut, ya betul tadi, memang kita harus secara ilmiah mengujinya. Tidak mungkin kita uji oleh seorang pengakuan. Makanya di kami nih akhirnya jadi anekdot. 184 KUHP tentang keterangan ahli itu ternyata memang tidak dijelaskan ahli apa saja, kan? Jadi kami jadi permainan ini. KUHP 184 itu kan ada salah satunya adalah pendapat ahli, ya kan? Bisa, betul memang di situ tidak disebutkan di penjelasannya pendapat ahli apa saja, ya kan? Betul. Hanya ya ada teman-teman saya termasuk saya juga, sekolah hukum tinggi-tinggi, akhirnya kita diuji oleh satu argumen atau satu keterangan hasil penerawangan dukun. Sepanjang pembicaraan kita, sepanjang pengalaman saya sebagai ahli ya, sekali lagi pengalaman saya terbatas, tapi sepanjang saya hadir sebagai ahli yang pasti ditanya oleh majelis hakim adalah saudara lulusan apa. Betul. Jadi saya sebutlah saya sekolah misalnya di UGM atau di Melbourne University. Nah kalau kemudian sekali lagi dalam kasus ini ada perlibatan ahli yang berlatar belakang sebagai paranormal atau bukan paranormal tapi pawang hujan. Lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa teryakinkan oleh ahli ini ketika, maaf, latar belakang keilmuannya didapat dengan cara seperti apa, di lembaga seperti apa ya? Prinsipnya secara keilmuan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, karena ukurannya tetap harus ada ijazahnya, harus ada pengalamannya, harus kita bisa uji secara ilmiah itu. Itu satu. Keduanya, buat saya, ini semakin menambah rumit penyidikan perkara ini di Polda Jabar. Saya tanya, setelah mendatangkan pawang hujan untuk menerawang lokasi instrumen kejahatan, hasilnya apa? Hasil terawangannya apa? Katanya menurut keterangan dia itu di media, itu dia sampaikan ternyata goloknya ada di sungai, katanya. Goloknya ada di sungai? Goloknya ada di sungai. Di sungai sekitar situ? Saya nggak tahu, pokoknya ada di air katanya. Dan polisi sekarang sudah menemukan golok itu? Saya kurang tahu, saya tidak mengikuti itu ya, karena fokus kita tetap ke pendampingan yang empat tersangka itu. Ya, yang jelas, kalaupun nanti muncul alat bukti yang seperti yang disampaikan itu, tentunya kita pertanyakan. Ya kan? Secara hukum kita pertanyakan, itu datangnya dari mana, bagaimana kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain, kesesuaiannya dengan hasil visum, luka yang ada di tubuh korban. Kan tentunya harus sesuai. Apakah itu betul golok yang itu yang digunakan? Itu tetap akan banyak menimbulkan pertanyaan dari kami tentunya. Pak Rahmat, kalau mau disuruh minum, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi akan menimbulkan banyak pertanyaan. Terus saya berpikir 2 hari ini berpikir, ini bagaimana? Bagaimana ke depannya? Pertama, dari 4 orang tersangka untuk 340, 338 hanya 1 orang yang ditahan, Pak Yosef. Nah itu pertanyaan saya sebenarnya itu. 3 orang. Klien Anda 4 orang, tapi 1 orang itu yang sudah ditahan. Baru 1 orang itu. Bang Rahmat menangkap ada keganjilan di situ kah? Sangat. Apa itu keganjilannya? Pasti Polda belum memiliki bukti. Seharusnya ini pembunuhan berencana loh, jangan macam-macam loh. Seharusnya semua kalau memang 4 orang ini harusnya ditahan kalau 340, 338.
Harus dua alat bukti yang meyakinkan semua pihak bahwa ini melakukan. Ya kan? Jangan bersandar hanya kepada pengakuan Danu saja hari ini. Pertama, pengakuan Danu itu harus diuji. Salah satunya adalah keberadaan bukti tadi, alat yang digunakan. Sampai hari ini kan belum terungkap. Polda belum menyampaikan bahwa alat bukti golok itu sudah ditemukan. Sampai hari ini belum. Ya kan? Katanya itu pengakuan Danu. Di satu pihak, Polda menetapkan tersangka terhadap Pak Yosep dan 3 orang keluarganya, istri dan anak-anak tirinya, itu berdasarkan pengakuan Danu. Hanya itu? Hanya itu saja. Nggak serius, tidak ada alat bukti lain? Ya, sampai sejauh ini kalau memang sudah 2 alat bukti, kenapa ini 4-4-nya tidak ditahan? Iya. Sederhana saja. Dibalik aja. Dan satu hal, sampai kemarin terakhir ketemu dengan Bu Mimin, Arigi, Abi, semua menolak keterangan Danu. Termasuk Pak Yosep pun menolak keterangan Danu. Mengelak. Bahkan Pak Yosep bertanya, Pak Roman, ini gimana ya nanti kalau misalnya rekonstruksi kan berdasarkan keterangan Danu? Saya diarahkan oleh berdasarkan keterangan Danu. Ya Pak Yosep, kalau misalnya tidak sesuai, sangkal saja. Kalau memang nanti ada rekonstruksi. Gitu kan? Karena dari 4 orang jelas, Arigi ada 2 orang saksi. Katanya menurut keterangan Arigi itu adalah salah satu eksekutornya. Arigi dari jam setengah 9 malam sampai setengah 8 pagi ada 2 orang yang menyaksikan. Bang Rahmat jadi punya alibi-alibi itu klien ya? Terhadap 3 orang ini, Bu Mimin, Arigi, dan Abi, Polda belum menetapkan. Padahal status sudah tersangka. Kedua, kami tidak mengajukan permohonan penahanan pada saat itu. Permohonan penangguhan penahanan. Atau tidak ditahan. Mereka memberikan silakan pulang. Tanpa diminta? Tanpa diminta, silakan. Polisi mempersilahkan tersangka pembunuhan berencana pulang. Gitu. Betul. Itu jam 3 pagi kalau nggak salah. Jadi 4 klien itu satu yang ditahan, pasalnya 340 semua. 340, 338, di Junto 5556. Yang ditahan itu cuma Pak Yosep. Ya. Bu Mimin, Arigi, Abi disuruh pulang. Jam 3 subuh kalau tidak salah. Kami pulang dari situ. Kami hanya dikenakan wajib lapor setiap Senin Kamis. Jadi kami suka ngantar Bu Mimin, kayak kemarin kita antar untuk Muhammad ini, ada 3 orang tersangka yang tidak ditahan dan tampaknya karena belum cukup alat bukti. Yes. Sementara Pak Yosep pada sisi lain justru ditahan sebagai tersangka. Berarti kita bisa bernalar sudah ada dong 2 alat bukti untuk menahan Pak Yosep. Kalau untuk Pak Yosep kemungkinan ada. Ya. Karena di awal sempat ada informasi ada pakaian yang kena air dan bercak darah. Ya. Karena dia yang datang pertama kali ke TKP. Ya pada saat itu menurut keterangan Pak Yosep dalam BAP-nya memang pada saat dia melihat darah di mana-mana, salah satunya di bak mandi. Ya karena mungkin insting dia ingin mencari-cari takut ada apa-apa di dalam di kamar mandi itu, dia coba jadinya ya, coba airnya itu di sama tangan dan ada cipratan di sini. Itu salah satunya. Salah satu yang memang sejak awal yang semua tendensius ke Pak Yosep. Berawal dari situ. Ditambah dengan keterangan Danu, kelihatannya klop. Sehingga beranilah Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap Pak Yosep. Tapi terhadap 3 orang itu sampai hari ini belum ada penahanan. Tersangka sudah. Bang Reza, kalau dari sisi keilmuan Anda, Bang Reza, di psikologi forensik itu, konstruksi kasusnya gimana melihatnya? Sederhana atau yang kalau sederhana yang seperti teori segitiga kejahatan itu, atau yang seperti apa? Saya akan memberikan responnya begini, bahwa saya bertanya dulu. Tadi kan dikatakan oleh Bang Rohmat bahwa sebelumnya tersangka dan ini sudah pernah memberikan pengakuan yang kurang lebih sama di Polres Subang. Tersangka Danu ya. Itu tahun berapa? Kurang lebih di 2021 lah. Lalu dia katakan dicabut dengan alasan bahwa itu merupakan kebohongan. Mengarang. Mengarang itu dia sendiri yang mengarang atau pihak lain yang mengarang? Mungkin dia sendiri yang mengarang. Mungkin dia sendiri. Atau ya saya tidak tahu ya, karena memang pada saat itu Danu bukan klien saya. Lalu ketika tersangka Danu mencabut BAP, bahkan belum tanda tangan sama sekali. Tanda tangan. Disitulah mulai kerumitan. Polres Subang kesulitan untuk menetapkan tersangka. Jadi begini. 2 minggu setelah kejadian ada diklarifikasi oleh anjing pelacak di TKP. Anjing pelacak dihadirkan, para saksi-saksi terperiksa termasuk klien saya yang 4 itu hadir. Ada Danu, ada Yoris juga hadir. Keluarga dari pihak almarhum perempuan itu juga hadir. Keluarga Bu Tuti juga ada hadir di situ. Kemudian ada anjing pelacak diklarifikasi dengan potongan baju yang penuh bercak darah, helm korban dengan sepatu korban.
Dikeliling itu anjing ke tiap saksi, dan persis Dan itu berhenti di Danu. Bereaksi anjingnya. Hanya dari situ dilanjutkanlah dengan pemeriksaan. Nah, saya dapat informasi dari Yoris, karena Yoris sempat jadi klien saya di 24 Desember itu, bahwa keterangan yang dibuat oleh Danu itu sempat disampaikan, sudah diketik, dan dicabut. Tidak mau tanda tangan. Lagi saya tanya. Lalu Danu mencabut dengan alasan bahwa itu dia mengarang. Betul. Tujuannya apa mengarang itu? Saya nggak tahu. Tidak Makanya sempat ditanyakan ke Danu. saya tidak punya akses ke sana karena memang saya tidak pernah berkomunikasi dengan Danu. Ya, jadi sejak awal perkara ini terpecahkan. Baik. Nah, Terpecah-pecah kelompok. karena saya mau beri tanggapan yang tadi. Nah, Oke, sebentar lagi Pak Reja, sedikit lagi. Makanya heran, ketika sekarang keterangan Danu dijadikan pijakan Polda Jabar. Berarti Danu sudah tanda tangan ini kan? Idealnya Iya. Anda bersabar sedikit, uji keterangan Danu, ya pastikan barang bukti yang disampaikan oleh Danu itu ada, baru tetapkan tersangka. Idealnya seperti itu kalau menurut saya. Begini, saya sekali lagi dalam posisi memandang kasus pembunuhan berencana adalah kasus serius. Sangat. Dan kita punya kepentingan untuk mendorong polisi untuk mengungkap. Betul. Betul ya? Sepakat ya? Betul. Cara saya menyemangati polisi adalah dengan mengatakan psikologi forensik itu sudah sampai pada sebuah titik simpulan Ya. bahwa barang yang paling potensial merusak pengungkapan kebenaran, barang yang paling potensial mengganggu proses penegakan hukum, dan itu berarti barang yang paling potensial menjauhkan kita dari keadilan, tak lain tak bukan adalah confession alias pengakuan. Kenapa? Karena pengakuan itu mengandalkan proses berpikir manusia. Proses berpikir manusia, kata ilmuwan psikologi yang jumlahnya sangat-sangat banyak, rentan untuk terfragmentasi. Artinya pecah di sana, retak di sini. Juga rentan mengalami distorsi, belok ke kanan, menyimpang ke kiri. Yang paling parah, proses berpikir manusia bisa difabrikasi. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Atau sebaliknya, dari yang tidak ada, dibikin menjadi... Bingung saya kalimatnya. Ada. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Karena itu, psikologi forensik akhirnya merekomendasikan, jangan habiskan waktu terlalu lama untuk mengorek confession, pengakuan. Daripada untuk katanya interogasi maraton itu bagus ya. Oh, jangan salah. Psikologi forensik justru sangat khawatir yang namanya pemeriksaan maraton itu justru malah membuat terperiksa menjadi anjlok. Dan kalau sudah anjlok, kemungkinan tadi menjadi sangat mungkin terjadi, yaitu fragmentasi, distorsi, dan juga fabrikasi. Alih-alih mengandalkan pengakuan, carilah alat bukti yang lain. Persis. Karena itu sejak tadi saya tanya nih dengan perasaan skeptis, masa iya ada penetapan tersangka tanpa dua alat bukti? 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, alat buktinya harus 2 dong. Tadi saya tanya. Betul. Dan demikian pula, kalau Pak Yosef ditahan sebagai tersangka, alat buktinya apa saja? Minimal harus 2. Yang sejak tadi belum terjawab nih. Yang belakangan diberitakan oleh media, sepemahaman saya adalah Polda Jabar menyampaikan ke publik sudah ada langkah maju pengungkapan kasus ini. Tetapi ketika saya baca lebih lanjut, langkah maju itu tampaknya bertitik tolak dari adanya tersangka Danu Pengakuan. yang menyampaikan pengakuan. Pada titik ini saya agak khawatir. Mudah-mudahan pihak Polda tahu persis bahwa mereka jangan berkutat pada pengakuan. Rentan fragmentasi, rentan distorsi, rentan fabrikasi. Itu dia komentar saya. Saya sambung nih, Ya. bahwa ini sudah mangkrak 2 tahun, sempat mangkrak kasus ini 2 tahun ya, sejak Tempus Delikti Jatuh meletup di 18 Agustus 2021. Sudah melewati masa jabatan 2 Kapolda Jabar di situ kan? 3. 3 malah 3. Nah, apakah serumit itu kalau menurut kajian teropong dari ilmu psikologi forensik Bang Reza? Apalagi ini 340 yang katanya melewati rational decision making process kan? Tepat sekali. Belajar di mana itu? Dari Bang Reza. Oh iya. Saya sampai lupa pertanyaannya. Begini, Serumit itu kah? serumit itu kami. Apa saya melihat tadi? Apa sesuai dengan teori segitiga Untuk kejahatan? menakar rumit atau tidak rumit, tentu kita harus bedah, kita harus eksaminasi kasus per kasus kan. Jadi tidak bisa pukul rata. Ada 100 kasus pembunuhan berencana, tidak bisa kita simpulkan, oh semuanya sulit atau semuanya mudah, tidak bisa. Tetap harus dievaluasi satu persatu. Tetapi ada data global. Sayangnya saya tidak punya data Polri nih.
Karena kalau saya kunjungi Pusat Statistik Polri, websitenya ada, sayang datanya tidak begitu lengkap, sehingga data-data yang saya peroleh dari negara-negara lain tidak bisa saya bandingkan atau saya benchmarkkan di sini. Tetapi, kembali ke pokok persoalan, ada data global yang menunjukkan bahwa ternyata jumlah pengungkapan kasus pembunuhan itu memang mengalami penurunan drastis dibanding sekian tahun silam. Angkanya berada bahkan pada kisaran 40-50%. Itu artinya, betapapun di satu sisi pihak kepolisian selalu mengatakan, oh kita teknologi investigasinya semakin maju, kompetensi penyidik juga semakin handal. Tetapi ternyata jumlah kasus pembunuhan yang berhasil diungkap secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan, ternyata jumlahnya menurun. Jadi tidak seiring sejalan nih antara peningkatan teknologi dan kompetensi dengan pengungkapan kasus. Dari gambaran atau potret global ini, maka saya ingin mengatakan bahwa secara umum kasus pembunuhan berencana, kasus pembunuhan tepatnya, tampaknya semakin lama memang semakin pelik untuk diungkap. Apalagi ketika kita bicara pengungkapan yang sekian tahun kemudian. Betul. 2 kali 24 jam saja merupakan masa kritis sudah terlewati, apalagi kalau sekian tahun kemudian. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Makin masuk akal bagi saya untuk hitung-hitungan di atas kertas, ini tergolong kasus yang rumit. Begitu. Bahwa kasus ini yang tadinya mungkin gelap gulita, semakin agak menerang gitu. Oh, saya ingin mengatakan itu terang. Semakin gelap. Saya ingin mengatakan itu terang, tetapi tadi saya katakan, ini psikologi forensik yang usil, jahil, dan tengah justru buru-buru wanti-wanti. Jangan mengandalkan pada pengakuan. Orang bisa membuat pengakuan bahwa dia melakukan kejahatan, demikian pula orang bisa mengingkari bahwa dia sudah melakukan kejahatan. 50-50 kemungkinan. Dan satu hal, saya juga bisa menambah betapa sulitnya perkara ini kalau sudut pandang saya. Saya mendampingi lebih dari, Pak Yosef saja lebih dari 20 kali BAP. Bayangkan itu, dari semenjak Polsek Jalan Cagak, sekitar TKP, Polres Subang, belum lagi rangkaian tes yang dilakukan, DNA, tes kebohongan, itu sempat dilakukan pada saat penyidikan di Polres Subang. Itu tuh BAP, kalau tidak salah, di Polres Subang itu hampir belasan kali. Pindah ke Polda Jabar, ada BAP lagi. Lebih dari 20 kali BAP yang dilakukan oleh Pak Yosef. Sebentar, ini nyangkut-nyangkut di BAP dan DNA, itu saya kayaknya pernah baca bahwa ada di TKP itu pernah ditemukan DNA asing ya? Ya, saya juga sempat dengar itu. Nah itu follow up-nya bagaimana tuh, DNA asing itu? Ya, setahu saya dari pertanyaan ke klien kami, kan itu harusnya timbul ke pertanyaan klien kami kalau memang ada DNA. Tidak ada yang mempertanyakan masalah DNA. Gitu. Yang saya tahu bahwa BAP terakhir itu hanya sering mempertanyakan pada malam kejadian Pak Yosef ada di mana, pagi-pagi ketika datang ke TKP seperti apa. Itu terus berputar di situ. Ya kan? Bahkan ada ada CCTV juga, foto Pak Yosef beberapa meter sebelum tempat kejadian, ada fotonya. 7.15 sampai ke TKP. Sesuai dengan pengakuan. Kami itu seringnya berputar BAP itu di situ terus. Jadi saya dapat pastikan memang ini perkara sulit. Salah satu parameternya adalah seringnya BAP dan tapi tidak menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tidak tuntas. Hampir semua saksi itu rata-rata belasan kali. Kalau Pak Yosef itu lebih dari 20 Ini kali. BAP tidak kunjung dinyatakan final bukan karena dikembalikan kejaksaan, bukan ya? Bukan. Tapi dari kantor polisi pun belum tuntas gitu ya? Kantor polisi pun belum tuntas. Makanya saya sempat lihat waktu itu setahun kemudian, perkara ini 1 tahun, itu ada di YouTube-nya Kompolnas. Pak Benny Mamoto kalau tidak salah menyampaikan bahwa salah satu sudah digelar masalah pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, katanya salah satu kesulitannya adalah TKP yang rusak. Itu Pak Benny Mamoto. Betul. Kompolnas yang mengatakan Kompolnas TKP yang rusak. mengatakan itu setahun yang lalu saya lihat di channel YouTube-nya. Oke. Itu sempat salah satunya itu. Kemudian berkaitan dengan DNA juga memang sempat ada yang sampaikan itu, Dr. Hasti menyampaikan itu dalam satu podcast kalau tidak salah. Menyampaikan bahwa ada DNA asing yang tentunya harusnya oleh polisi di follow up. Tapi saya tidak tahu, kan kami tidak mungkin terlalu dalam. Iya. Kami hanya mendampingi dari Itu luar kerja saja. penyidik lah ya. Itu haknya penyidik. Yang menjadi concern kami hari ini adalah pertama, kenapa 4 orang ini ditetapkan tersangka? Yang menjadi pertanyaan kita, apa 2 alat bukti yang paling tidak meyakinkan mereka, Polda, sehingga mereka menetapkan tersangka. 4 klien Bang Rohmat masih menyangkal tidak melakukan 4-4-nya menyangkal. ya.
Empat-empatnya menyangkal. Bahkan ya kami pun kemarin mendorong 2 orang saksi kepada penyidik untuk diperiksa. Nah, sekarang gini, ini contoh ya. 4 orang menyangkal itu tidak diterima, sangkalan mereka kan tidak diterima oleh pihak polisi, sehingga mereka tetap ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ada tersangka yang lain yang mengaku satu orang, dia itu diterima oleh polisi. Betul. Atau bagaimana penjelasannya ya? Bisa tangkap maksud saya? Ada satu orang yang diberikan atensi oleh Polri sampai kemudian ini menjadi sebuah tanda petik langkah maju. Sementara 4 tersangka, Ini yang Dandu ya yang diterima maksudnya ya? yang 4 tersangka yang menyangkal justru ditolak sangkalannya. Ini juga harus bisa ini terus terjelaskan jadi ya. pertanyaan kami, makanya kami tidak akan berhenti sampai di sini, tetap akan kami pikirkan upaya hukum lanjutan akan seperti apa. Yang jelas ya ada kejanggalan buat kami itu tadi 4 orang tersangka itu menyangkal semua keterangan 1 orang tersangka, posisinya 1 orang tersangka. Dan itu hari ini tersangka, di mana 1 orang tersangka mengemukakan peran dari 4. 4-empatnya menyangkal. Bahkan 3 orang kayak Bu Mimin, Ari Gabi baru bertemu dengan Danu langsung itu pada saat diklarifikasikannya pelacak. 3 orang. Bahkan Abi tidak kenal. Gitu. Nah, kemudian ada 2 orang yang menemani Arigi semalaman. Polda tidak meriksa itu. Baru kami ajukan untuk diperiksa, minta waktu. Mudah-mudahan minggu ini 2 orang saksi itu tentunya ya setidaknya ini menjadi penyeimbang pemikiran hasil penyidikan Polda Jabar bahwa ada 2 orang yang menyaksikan Arigi. Ya, tinggal saksi 2 orang itu dibawa ke kantor Ya, kami polisi. sudah agar di menyampaikan, BAP, kan? mudah-mudahan minggu ini di BAP. Ya, harus di Gitu BAP kan? dong. Harus di BAP. Kami pada di Polres Subang itu di BAP. Oke, 2 orang itu 2 orang itu sudah di BAP. BAP. Makanya saya tidak ngerti apakah dari ketika diambil oleh Polda Jabar itu semua berkasnya ditarik Atau mulai dari nol? atau mulai lagi dari nol. Saya nggak tahu ini polanya. Yang jelas yang terakhir memang menjadi cerita seperti ini dimulai kisaran Agustus lah, kalau nggak salah. Bang, kalau memang Abang meyakini 4 klien Abang itu tidak seperti yang dituduhkan sebagai tersangka pelakunya, mungkin Abang ada punya gambaran siapa orang itu yang mungkin lebih pas untuk ditersangkakan gitu? Begini, terlalu subjektif kalau saya berbicara tentang orang atau seperti apa. Yang jelas, kenapa saya meyakini bukan 4 orang klien saya ini pelakunya, satu hal saja sederhana. Apa itu? Keterangan dari Polsek Jalan Cagak, Polres Subang, ketika Polres Subang disupervisi oleh Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri, kemudian diambil alih penuh oleh Polda Jabar, keterangannya tidak berubah. Saya yang mendengar langsung, yang melihat langsung, yang membaca semua BAP sebelum ditandatangani, keterangannya tidak berubah. Betul, kan kami kayak Pak Yosep tidak kurang pandai menyampaikan rangkaian peristiwa ke publik misalnya. Kadang-kadang agak tidak tersusun dengan rapi. Betul itu, kami akui. Tetapi BAP yang ditandatangani oleh klien kami, karena saya hadir terus kan. Pak Yosep itu hadir terus, rata-rata. Itu tidak berubah keterangannya. Bayangkan, untuk 2 tahun pemeriksaan, belasan kali bahkan puluhan kali di BAP, keterangannya tidak berubah. Pak Reza, ini saya mau meneruskan yang tadi nih, bahwa kasus ini ramai lagi katakanlah begitu ketika muncul pengakuan dari seorang Danu yang tersangka itu. Danu datang ke polisi terus memberikan pengakuan bahwa dia tahu siapa yang terlibat dalam lingkaran satu peristiwa ini, walaupun tidak yang membacok apa yang melukai korban itu. Dia nggak tahu, nggak lihat sendiri, tapi dia pernah diminta untuk mencarikan golok oleh Pak Yosef ya. Katanya ya, itu yang begitu kan. Pengakuannya seperti itu. Bahkan dengan pengakuan itu datang karena dia tertekan selama 2 tahun. Baik. Yang saya baca begitu ya. Tapi akhirnya berkonsultasi dengan keluarga dan kemudian memutuskan untuk datang ke polisi, mengaku itu semua dan bahkan minta untuk statusnya dijadikan sebagai justice collaborator gitu kan. Nah, 2 tahun ini masa yang dilewati oleh si Danu 2 tahun ini itu bukannya membiaskan apa segala macam, memori dia apa segala macam itu? Saya tidak tahu apakah Danu ini menyampaikan true confession ataukah false confession. Itu nanti kita bisa ulas kalau dianggap perlu. Saya justru ingin mengatakan Danu ini sudah mengajukan aplikasi JC ke LPSK. Kalau LPSK bekerja atau berpikir secara linear, maka tentu LPSK akan membayangkan Danu sudah menyampaikan true confession, pengakuan yang sejujur-jujurnya, sehingga tinggal lagi menimbang apakah diberikan sekarang atau nanti status justice collaborator itu. Betul.
agar tidak a priori LPSK, tidak a priori, maka menurut saya LPSK perlu mengambil posisi yang netral dengan kembali memeriksa Danu terkait apakah yang dia sampaikan itu true ataukah false. Tidak a priori langsung memposisikan Danu sebagai orang yang sudah memberikan true confession, tapi memposisikan Danu sebagai orang yang bisa saja menyampaikan true confession dan bisa juga menyampaikan false confession. Itu artinya kalau posisi ini yang dilakukan oleh LPSK, maka akan terkesan bahwa LPSK berada pada posisi yang berseberangan dengan Polda Jabar. Polda Jabar kan sudah menerima pengakuan Danu kan, berarti sudah jelas posisi Polda Jabar. Tapi kalau ternyata LPSK mengambil posisi yang tidak a priori, kemungkinan true maupun false adalah memiliki persentase yang sama pada Danu, maka ini konsekuensinya akan berbeda. Kalau berbeda, maka terbuka kemungkinan bahwa nanti LPSK akan menyimpulkan false confession. Kenapa saya katakan begitu? Saya teringat kasus Verdi Sambo. Ketika Polres Jakarta Selatan misalnya, dan mungkin juga Polda Metro Jaya ya, sudah berada pada posisi bahwa ini merupakan tembak-menembak, itu kan ya, narasi Verdi Sambo kan begitu. Ya. Ternyata LPSK tidak mengikuti itu. Jadi dengan katanya LPSK tidak bekerja secara linear dengan hasil investigasi pihak kepolisian. LPSK mengambil posisi yang netral, non a priori, back to square one, sampai pada sebuah simpulan, bukan tembak-menembak. Jadi sekarang posisi LPSK ini penting betul ya untuk pengungkapan kasus ini. Karena itu menarik juga ini. Bagus, saya lanjut sedikit. Bagus bahwa Danu sudah mengajukan aplikasi ke LPSK. Dengan harapan LPSK mengulangi pola kerjanya sebagaimana dulu menangani kasus Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Ditambah lagi dari klien kami juga mengirimkan surat ke LPSK salah satunya. LPSK. Pertama kami mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri. Empat-empatnya nih? Ya, yang pasti yang sedang di luar, yang aktivitasnya di luar, perlindungan hukum dulu. Ya, perlindungan yang Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Itu sudah dikirimkan ke pihak Kapolri, kemudian surat-surat yang lainnya adalah salah satunya LPSK. Kalau ke Kapolri jelas kita meminta, ya paling tidak asas praduga bersalahnya tetap diterapkan. Meskipun sudah ditetapkan tersangka, 2 alat buktinya terpenuhi. Kami akan berusaha tetap mengejar 2 alat bukti itu. Kalau memang terpenuhi 2 alat buktinya, ya artinya ya silakan saja. Tapi kalau tidak, ya kan? Kalau tidak terbukti, karena ada yang ditahan, artinya waktu ini kan tetap berjalan. Berkas harus tetap jalan nantinya. 60 hari misalnya. Nah, terhadap yang 3 orang di luar ini ya jelas. Bayangkan, dengan sangkaan 340, 338 di luar sana. Untuk masyarakat awam kan, yang tidak tahu kan bahaya juga. Untuk keamanan dia misalnya. Wah ini hanya kami juga mengirimkan salah satu suratnya adalah ke LPSK. Jadi saya setuju nanti, bisa saja terjadi kontra terhadap apa yang diusulkan JC-nya Danu, karena bukan hanya karena seperti pemikiran LPSK dalam kasus Sambo memilih berseberangan, tetapi kami juga mengirimkan surat. Ini menarik banget nih, karena kemudian kita sampai ke wilayah LPSK dari ke sini. Jadi LPSK seolah-olah menjadi seorang, kalau disebut wasidik agak berlebihan ya, tapi ya LPSK ini seolah menjadi seorang reviewer kan terhadap kerja kepolisian seolah-olah. Ini kasus masih panjang kan, polisi juga masih di tengah-tengah penyidikan kan, masih panjang kan, sampai ke tahap penuntutan segala itu mungkin masih panjang. Berkas juga kan belum diajukan sama sekali ya, belum diajukan ya. Saya belum tahu masalah berkas itu ya. Makanya ya yang bisa kita publik lakukan juga mungkin Bang Reza, dan untuk signifikasi praktis keilmuan ya kita tunggu aja nih langkah-langkah berikutnya dari polisi sampai kemudian ini pemberkasan ke penuntutan semua dan kemudian di persidangan itu berlangsung. Jadi ya sebatas itu ya mungkin kalau saya dari perspektif saya itu yang bisa kami lakukan gitu. Menurut saya parameternya sederhana. Kalau memang polisi sudah menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk penyidikan sampai akhirnya berkas ini P21 di kejaksaan adalah ketika klien kami semuanya ditahan. Sederhana saja. Kalau klien kami ditahan berarti 2 alat bukti itu terpenuhi untuk semua tersangka. Tetapi ketika tidak ada keberanian menerapkan menangkap atau menahan, ya selama itu juga kami meyakini bahwa mereka belum memiliki bukti yang akurat perihal 2 alat bukti tadi. Bang Reza, sedikit pendek aja kalau ada yang mau diucapkan terakhir sebelum kita closing di episode ini.
Hanya dua catatan saya, mudah-mudahan bisa disikapi Polda Jabar khususnya secara lebih cermat, secara lebih profesional. Pertama, terkait dengan penggunaan, saya tidak tahu ahli atau ahli tanda petik, dari pawang hujan gitu ya. Proses kerja hukum itu adalah harus sederhana, murah, dan cepat. Gitu. Kalau menghadirkan pawang hujan justru membuat bertele-tele, toh tidak juga bisa diukur dan dipertanggungjawabkan hasil kerjanya, maka ini boleh jadi akan bertentangan dengan tadi tiga hal itu, yaitu sederhana, murah, dan cepat. Itu satu. Yang kedua, oke, sudah ada perbekalan atau amunisi luar biasa yang anggaplah dimiliki oleh Polda Jabar, yaitu pengakuan seorang tersangka Danu. Ya. Tetapi teman-teman di Polda Jabar sudah barang tentu tidak boleh bertumpu pada pengakuan. Tidak boleh bertumpu pada pengakuan. Jadi saya menyemangati teman-teman di sana untuk mencari alat-alat bukti lainnya. Kalau ada, tahan semua. Tersangkakan semua. Betul. Kalau perlu hukuman maksimal. Tapi sebaliknya, kalau ternyata tidak terpenuhi, ya profesional juga tunjukkan bahwa Pak Boyuat saat ini memang mungkin masih terkendala untuk melanjutkan penanganan kasus ini. Baiklah, sementara itu dulu deh. Sampai Saya situ tambahin dulu. sedikit satu ya. Panjang-panjang sedikit, ya? tambahin satu. Berkaitan dengan Bang Reza tadi. Kalau memang benar dua alat bukti terpenuhi, tahan. Kenapa saya sampai hari ini tetap mendampingi mereka? Karena pertama, sesuai dengan pengakuan mereka, itu seperti itu faktanya. Itu satu. Kedua, kalau memang ini prosesnya, saya harapan saya ini prosesnya benar-benar sesuai dengan prosedur yang benar. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar proses hukum dilibatkan dalam proses ini. Salah satunya adalah melibatkan yang tidak perlu, misalnya ya seperti tadi, melibatkan terawangan dukun dan lain-lain. Itu menurut saya tidak perlu. Gitu. Tetap kita fokus kita adalah bagaimana hukum acara kita sudah ada aturannya seperti apa, fokus ke dalam hukum yang formalnya. Baiklah, Bang Reza, Bang Rahmat, banyak sekali mungkin ya masukan baru, catatan baru yang mungkin untuk memudahkan kita lebih menelaah lebih gampang lagi, lebih terang lagi, lebih mengerti lagi dari obrolan kita saat ini. Mungkin kita bisa lanjutkan kapan-kapan lah setelah ini. Kita tunggu perkembangan lagi dari kerja-kerja polisi itu ya. Kalau boleh, pawang hujannya dipanggil. Saya ingin tahu temuannya seperti apa. Temuannya seperti apa? Temuannya seperti apa? Dan cara menemukannya seperti apa? Bagus juga itu. Menarik ya itu ya. Jadi pawang juga forensik bisa aja kan gitu, bisa aja. Ya sudah. Sobat UN, begitu tadi banyak sekali informasi baru mungkin ya yang mungkin juga pasti menambah wawasan kita. Mudah-mudahan karena saya jujur aja saya juga di sini tertambahkan wawasan saya dengan obrolan yang dari dua pihak ini kan. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya dari Bang X Napi di Diskursusnet. Gitu aja dari saya saat ini. Tabik.